Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah, NIM E2010662. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 mata kuliah Hukum Administrasi Negara, di mana pada pertemuan kemarin telah dijelaskan mengenai keputusan tata usaha negara atau Basiking. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif. Sifat norma hukum keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum yang meliputi 1. Norma hukum abstrak misalnya undang-undang. 2. Norma hukum individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara. 3. Norma umum konkret misalnya rambu-rambu lalu lintas. 4. Norma individual abstrak misalnya izin gangguan. Dalam praktek administrasi pemerintahan, terdapat beberapa keputusan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu antara lain 1. Keputusan tentang perizinan. 2. Keputusan tentang status hukum, hak, dan kewajiban. 3. Keputusan tentang kepegawaian. Selain itu, telah dijelaskan pula mengenai 5 dampak keputusan terhadap orang, yakni sebagai berikut. 1. Keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan atau ketentuan-ketentuan perintah. Contohnya, dispensasi, perizinan, dan juga konsensi. 2. Keputusan yang menyediakan sejumlah uang, contohnya subsidi. 3. Keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan, contohnya penetapan pajak dan juga retribusi. Yang keempat, keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan, contohnya pengangkatan pegawai negara sesuai Undang-Undang tentang Kepegawaian Negara. 5. Keputusan penyitaan, contohnya pencabutan hak berdasarkan Undang-Undang tentang Pencabutan Hak Milik Nomor 20 Tahun 1961. Menurut P. Dehan, jenis-jenis keputusan tata usaha negara menurut doktrin terdapat berbagai rumusan yang dikelompokkan sebagai berikut. Di antaranya 1. Keputusan tata usaha negara perorangan dan kebendaan. Keputusan tata usaha negara perorangan contohnya SKPNS, SIM, dan sebagainya. Keputusan tata usaha negara kebendaan contohnya sertifikat hak atas tanah, BPKB atau STNK kendaraan bermotor, dan sebagainya. 2. Keputusan tata usaha negara deklaratif dan konstitutif. Keputusan tata usaha negara deklaratif contohnya akta kelahiran dan juga akta kematian. Keputusan tata usaha negara konstitutif contohnya akta perkawinan atau akta perceraian. 3. Keputusan tata usaha negara bebas dan terikat. Contohnya, SK pemberhentian pegawai negeri sipil yang didasarkan hukuman disiplin yang telah diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. 4. Keputusan tata usaha negara yang memberi beban dan yang menguntungkan. Contoh keputusan tata usaha negara yang memberi beban adalah SK tentang penetapan pajak dan juga retribusi, sedangkan keputusan tata usaha negara yang menguntungkan adalah SK tentang pemutihan pembayaran pajak yang telah kadaluarsa. 5. Keputusan tata usaha negara seketika dan permanen. Keputusan tata usaha negara seketika contohnya surat izin perjanjian, pertunjukan hiburan, musik, dan olahraga. Sedangkan keputusan tata usaha negara permanen adalah contohnya sertifikat hak milik. Selain itu dibahas pula mengenai pendapat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara meliputi 1. Keputusan tata usaha negara positif pasal 1 angka 3, 2. Keputusan tata usaha negara fiktif pasal 3 angka 1. Yang ketiga yaitu keputusan tata usaha negara fiktif negatif pasal 3 ayat 2. Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 3 cara, yakni atribusi,
delegasi, dan juga mandat. Selanjutnya dibahas pula mengenai fungsi dan aktivitas negara. Fungsi negara yakni mengatur warga masyarakat dengan mendapat wewenang di hukum administrasi negara, sedangkan aktivitas negara terbagi ke dalam 3, yakni perbuatan administrasi negara, 2 perbuatan hukum administrasi negara, dan yang ketiga yaitu perbuatan yang bukan perbuatan hukum. 2 macam tindakan hukum tata usaha negara yakni sebagai berikut. 1. Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum perdata ataupun hukum privat. Yang kedua, tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum publik. Perbedaan antara ketetapan dan peraturan. Ketetapan atau keputusan tata usaha sifatnya konkret dan khusus, sedangkan peraturan atau undang-undang material sifatnya abstrak dan juga umum. 2 jenis mengenai kekuatan hukum suatu ketetapan sah meliputi 1. Ketetapan yang mengandung kekurangan yuridis. 2. Ada ketetapan yang mengandung ketetapan yuridis. 2 macam ketetapan hukum. 2 macam kekuatan hukum, yakni kekuatan hukum formil dan juga kekuatan hukum material. Macam-macam golongan keputusan tata usaha negara yakni keputusan deklarator, ketetapan konstitutif, patents, izin, dispensasi, lisensi, konsensi, keputusan yang menguntungkan, keputusan yang membebankan, keputusan en malik, keputusan permanen, keputusan yang terikat, keputusan bebas, keputusan fotografis, dan juga peringatan. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.